Mas mau duduk di mana? Di sebelah sini atau di sebelah sini? Sebelah sana. Oke, silahkan. Mas Rifki tadi kesini naik apa? Oh, saya naik motor Mas Rifki kesini ditemani oleh siapa? Sendiri atau oleh teman atau saudara atau keluarga? sama temen, Bu. Oke. Kedatangannya Mas Rifki kesini itu tahu sendiri atau emang tahu dari teman? Kebetulan dari temen, Bu. Oke. Sebelumnya Mas Rifki sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum pernah. Oke. Jadi konseling itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh konseli dan konselor, yaitu saya sendiri seorang konselor dan Mas Rifki sebagai klien saya yaitu konseli, yang dilakukan secara face to face untuk memecahkan suatu masalah yang Mas Rifki alami. Nah, di dalam konseling ini juga ada beberapa asas. Salah satunya itu ada asas kesukarelaan. Saya di sini akan sukarela untuk melakukan kegiatan konseling dengan Mas Rifki sebagai klien saya pada hari ini. Apakah Mas Rifki juga bersukarela pada saya? Ya, saya bersedia. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini Mas Rifki itu akan menceritakan semua permasalahan yang Mas Rifki alami. Kira-kira Mas Rifki akan bersedia atau tidak untuk membuka semua masalah yang Mas Rifki hadapi sekarang? Bersedia. Selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan itu adalah asas yang paling penting. Saya sebagai tenaga profesional, seorang konselor, saya sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan klien saya. Apakah Mas Rifki bersedia? Bersedia. Mas Rifki percaya kepada saya? Percaya. Oke. Dan yang selanjutnya itu ada asas kekinian. Jadi asas kekinian ini Mas Rifki akan akan dulu asas kekinian tuh. Jadi asas kekinian ini Mas Rifki akan menceritakan semua perasaan yang Mas Rifki hadapi sekarang, bukan tentang masa lalu tapi masa sekarang, masa yang sekarang Mas Rifki hadapi. Apakah Mas Rifki bersedia untuk menceritakannya? Bersedia. Oke, setelah ini kita lanjut dengan kegiatan konseling. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya lebih efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju, Bu. Saya rasa 25 menit itu cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu ini dengan siapapun. Sekarang, kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi? Begini, Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah lagi saya juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya. Oh ya, terus? Ya, terus saya pusing, Bu. Saya capek harus menjalani ini. Berapa banyak kira-kira mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki? Ada 12 mata kuliah, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisa kamu ceritakan kepada saya? Bisa, Bu. Sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Jadi intensitas belajar kamu di semester lalu itu menurun karena kamu sering menunda-nunda pekerjaan kamu dan kamu juga sering membuang waktu kamu dengan bermain bersama teman-teman kamu. Iya, Bu. Lalu pernahkah kamu berpikir nih, karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat nilai-nilai kamu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya, Bu. Saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya, Bu. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang. Saya terus
terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu, Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal, Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya, Bu. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya. Nah, sekarang ini kamu ada di semester 7. Tahun demi tahun sudah kamu lalui, dari awal mulai kamu mengikuti seleksi, masuk kampus, dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswa yang sebentar lagi memakai toga. Orang tuamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti kamu saat ini nih. Tapi percaya bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluarnya untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Dari pembicaraan yang sudah kita lalui, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya makin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasannya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu itu. Kedua, bahwa kamu ini merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih untuk mundur, untuk tidak meneruskan kuliah, sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua. Saya bingung harus bagaimana, Bu. Baiklah, sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau ibu contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa? Bisa, Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Oke, selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada kamu untuk melakukan empty chair. Jadi empty chair itu kamu akan berbicara dengan bangku kosong. Di situ kamu akan meluapkan perasaan yang kamu rasakan dan apa yang ingin kamu bicarakan kepada seseorang yang memang kamu ingin sampaikan, tapi tidak bisa langsung tersampaikan kepada ibu. Kepada ibu dan bapak saya meminta maaf karena kesalahan saya kemarin yang selalu mengulur-ngulur tugas yang sudah tanggung jawab saya. Saya juga terlalu asik bermain dengan teman-teman saya sampai lupa sama tanggung jawab saya. Mungkin kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak akan stres dengan kuliah pendek dan tugas-tugas kuliah saya yang menumpuk. Dengan ini saya akan bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan. Saya akan menyelesaikan semua tugas kuliah saya dan semester pendek ini supaya saya bisa lulus dengan gelar sarjana dan bisa membanggakan ibu dan bapak. Doakan saya, semoga saya bisa melakukannya dengan lancar, karena tanpa doa ibu dan bapak saya tidak akan bisa melewati ini semua. Dan saya hanya meminta support dari ibu dan bapak agar bisa membuat saya lebih semangat, lebih untuk menyelesaikan perkuliahan saya. Kalau bukan karena ibu dan bapak, saya bukan apa-apa. Terima kasih dan maaf. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya, Bu, hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah kamu berubah perasaan atau pola pikir kamu sekarang ini? Tidak apa-apa, biarin aja. Terus gimana perasaan kamu sekarang? Iya, Bu,
saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi kamu ngerasa udah sadar nih sama perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya, Bu. Saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini, Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Jadi kamu sudah menyadari kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main, dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan. Nah, jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benar seperti itu? Ya, Bu, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendek? Iya, Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang, saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali. Jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar saat kamu kuliah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadi jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, Bu, saya akan sungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada saya karena saya akan selalu memberikan waktu untuk klien saya yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan pada ibu? Tidak, Bu, mungkin itu saja. Baiklah, kalau seperti itu konseling ini Ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada saya, silahkan datang saja ke ruangan saya. Iya, Bu, saya sangat berterima kasih, Bu, sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Sama-sama, syukurlah kalau begitu.